Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan menyajikan video pembahasan soal-soal mikroekonomi yang kedua. Bagi Anda yang belum menyaksikan pembahasan soal ekonomi mikro pada bagian yang pertama, kalian bisa klik pada link deskripsi. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya, serta silakan Anda share video ini ke seluruh sosmed, Facebook, Instagram kalian, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan soal-soal mikroekonomi pada bagian yang kedua. Untuk soal yang pertama, beberapa kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk meningkat karena tingginya tingkat persaingan. Yang kedua, kreativitas pengusaha meningkat karena tuntutan yang harus dipenuhinya. Dari soal tersebut, sistem ekonomi untuk soal di atas adalah, kita lihat pilihannya, ada pasar, yang kedua adalah sosialis, C adalah Pancasila, D demokrasi, dan E terpimpin. Kita cari kata kuncinya. Di sini sebagai kata kuncinya adalah tingginya tingkat persaingan. Kemudian kata kunci kedua adalah kreativitas pengusaha meningkat. Dari dua ciri ini merupakan ciri dari sistem ekonomi pasar. Oke, bagi kalian yang belum paham secara detail, bisa klik pada kolom deskripsi untuk melihat link materi tentang pasar. Yang kedua, bagi masyarakat yang makanan pokoknya adalah kentang, terjadinya kelangkaan kentang yang membuat harga kentang melonjak akan menyebabkan, pilihannya adalah A, masyarakat tetap mengkonsumsi kentang karena elastisitas permintaan kentang adalah elastis. Yang B, masyarakat beralih mengkonsumsi bahan makanan lain karena elastisitas permintaan kentang adalah tidak elastis. C, masyarakat beralih mengkonsumsi bahan makanan lain karena elastisitas permintaan kentang adalah utility elastis. D, masyarakat tetap mengkonsumsi kentang karena elastisitas permintaan kentang adalah tidak elastis. Yang E, masyarakat cenderung acuh tak acuh karena elastisitas permintaan kentang adalah sangat elastis. Baik, di sini kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah makanan pokok. Yang namanya makanan pokok itu tidak ada substitusinya. Dan kalau berbicara elastisitas, makanan pokok itu inelastis. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai adalah D. Masyarakat tetap mengkonsumsi kentang karena elastisitas permintaan kentang adalah tidak elastis. Lebih jelasnya kalian bisa klik materi tentang elastisitas. Kalau kesulitan mencari di dalam videonya, kalian bisa klik link tautan yang ada pada kolom deskripsi.
Yang ketiga, soal yang ketiga, pengertian langka di dalam ilmu ekonomi adalah, kita lihat pilihannya, yang A, tidak meratanya pendapatan, B, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, C, barang-barang yang tersedia dikontrol oleh monopoli, D, banyak pengangguran, yang E, perlu bantuan pemerintah untuk mendistribusikannya. Di sini ada kata langka. Langka itu diartikan bahwa kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas. Ini namanya langka. Jadi banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh alat pemuas yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, opsi jawaban yang sesuai adalah B. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Soal yang berikutnya adalah soal yang nomor 4. Opportunity cost untuk menghasilkan suatu unit tambahan dari barang N dapat diartikan sebagai A. Laba yang diperoleh karena memproduksi barang N. B. Barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang N. C. Harga satuan barang N. D. Metode yang paling murah untuk mendapatkan barang N. Dan E. Jumlah barang N yang dapat dibeli. Apa yang dimaksud opportunity cost? Opportunity cost adalah pilihan alternatif karena penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Dari pengertian ini, berarti jawaban yang sesuai adalah B. Barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang N. Lebih lengkapnya, pada kolom deskripsi juga kami sertakan link tautan video pembahasan tentang opportunity cost pada topik konsep dasar ekonomi. Soal yang kelima. Berikut yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik namun tidak terjadi pada pasar monopoli. A. Harga ditentukan oleh pasar. B. Harga ditentukan oleh pengusaha. C. Tidak terdapat hambatan untuk masuk dan keluar pasar. D. Jumlah pedagang hanya 1. E. Barang bersifat heterogen. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli adalah kalau pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan keluar masuk pasar, free entry barrier. Jadi pedagang dan penjual bebas keluar masuk pasar. Sedangkan pada pasar monopoli terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Mengapa? Karena dalam pasar monopoli hanya ada satu yang menguasai pasar. Sehingga sulit untuk keluar masuk pasar. Sehingga dari opsi A, B, C, D, E, jawaban yang sesuai adalah C. Tidak terdapat hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Demikianlah video pembahasan soal-soal mikroekonomi. Nantikan video pembahasan soal-soal berikutnya. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ke seluruh medsos yang kalian miliki supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.